Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan apa sih dosa asal atau dosa mula-mula. Lalu kenapa semua orang sejak dilahirkan sudah berdosa? Lalu ada sebagian dari masyarakat yang mengatakan bahwa bayi itu dilahirkan seperti kertas putih, tergantung waktu kita mengajarnya. Kalau dicoret-coret hitam, kusut, ya dia akan jadi gambarnya kusut. Apakah benar demikian? Kita akan tinjau menurut firman Tuhan. Semua manusia menurut firman Tuhan itu sudah berdosa karena terpolusi oleh dosa dari Adam dan Hawa. Buktinya, kalau kita lihat anak kecil itu suka ngebohong. Lantas berantem kakak adik, suka ada saling pukul. Ya. Kalau menginginkan mainan, dia bisa mencuri. Dia menginginkan makanan, dia lihat-lihat ada papi maminya enggak ada, dia ambil makanannya. Ya. Jadi kita lihat di sini sejak kecil tidak ada yang mengajarkan, tapi dia bisa melakukan perbuatan dosa atau perbuatan daging. Ya. Kenapa bisa sampai begitu? Ya, jadi kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, ya, itu iblis dia menjebak Hawa dengan cara bertanya. Dia bilang begini, pasal 3 ayat 1 Kejadian, ya. Tentulah Allah berfirman kepada kamu, semua pohon yang dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini pertanyaan menjebak, ya. Lantas Hawa menjawab dalam ayat 2 dan 3. Hawa menjawab, iya, jika saya makan atau raba saja buah itu, saya akan mati. Lantas dalam ayat 4, Bapak Ibu perhatikan, jawab ular itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lah, jadi bagaimana? Allah bilang kalau kamu makan atau kamu raba aja kamu mati. Ya. Tapi ular itu bilang dalam ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati meskipun kamu makan. Kenapa? Katanya. Dia jelasin, ada penjelasannya. Tapi Allah tahu pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan kamu akan menjadi seperti Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di sini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita lihat bahwa iblis mengiming-imingi suatu kenikmatan daging. Kalau kamu makan buah ini, kamu jadi seperti Allah. Ya. Waktu manusia berpikir aku akan jadi seperti Allah, dia mulai gundah gulana. Ya. Terus perempuan ini mulai memikir, mulai logikanya berjalan, rasionya berjalan. Kalau saya jadi kayak Allah, seperti Allah, wah, betapa hebatnya saya.
betapa nikmatnya hidup seperti Allah. Ya. Dan di sini dalam ayat 6 ditulis perempuan itu tertarik, ada interest, ada ketertarikan. Apalagi pohon itu menarik hati. Karena apa? Kenapa menarik hatinya? Karena memberikan pengertian. Hikmat, memberikan pengertian, pengetahuan. Ya, berarti dia menarik pohon ini karena kalau dia makan dia jadi orang yang pintar, yang punya pengetahuan. Itulah sebabnya manusia jatuh dalam dosa. Ya, dia jadi sama seperti iblis, ingin sama seperti Tuhan. Iblis dihukum karena dia ingin menyamakan kedudukan seperti Tuhan. Dia ingin kalau Tuhan boleh disembah, dia juga harus disembah. Nah, karena Tuhan sudah menghukum dia tidak bisa lagi sama seperti Tuhan. Dia juga menghancurkan ciptaan Tuhan yang sempurna yaitu manusia, supaya juga kepengen jadi seperti Tuhan. Nah, itu sebabnya jadi manusia itu sejak saat itu jatuh dalam dosa. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian kita lihat dalam kamus Alkitab, di belakang Alkitab biasa ada kamus. Coba Bapak Ibu cari itu artinya dosa itu apa. Atau mungkin bisa cari di Google, dosa itu artinya adalah hati yang menyimpang dari perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi hatinya menyimpang, ngikutin maunya iblis, makan supaya jadi seperti Tuhan. Ya. Hanya Tuhan yang boleh disembah. Tidak ada satupun makhluk di dunia atau di langit atau dimanapun boleh disembah. Tidak ada. Karena Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta. Tuhan adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir dan tidak ada akhirnya. Karena itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita harus terus merevisi hidup kita, memperbaiki hidup kita. Terus menerus belajar firman Tuhan, terus menerus balik ke firman Tuhan, back to the Bible. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Memahaminya sedikit demi sedikit, supaya kita mengerti, kita bisa taat, kita percaya, dan kita bisa melakukan perintah Tuhan dengan pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Sampai di sini Bapak Ibu teman sekalian, jangan lupa klik subscribe, share kemanapun, ke teman-teman, melalui apapun. Yang penting banyak yang dengar, banyak yang belajar, dan banyak yang menjadi mengerti dan melakukan firman Tuhan. Itu tujuan saya menyampaikan renungan saya ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.